Iran adalah salah satu negara yang paling disalahpahami di dunia. Seringkali, Iran digambarkan sebagai negara yang kaku dalam keyakinan, terputus dari dunia luar, dan tidak fleksibel dalam banyak hal. Namun, tepat di luar jalan utama di Teheran, di luar tanda-tanda resmi dan pusat administratif, terdapat daerah-daerah yang penuh dengan kehidupan sehari-hari dan orang-orang biasa yang jarang ditampilkan dalam laporan atau dokumenter. Ini adalah fakta yang tercatat. Statistik tahun 2025 dan kesaksian langsung yang menggambarkan realitas Iran yang sangat berbeda dengan gambaran umum yang banyak dimiliki orang. Ketika Anda membayangkan Iran, Anda mungkin membayangkan sebuah negara yang terbelakang, terisolasi, dan terjebak di masa lalu. Tetapi Anda akan menemukan jalur metro berkecepatan tinggi yang membuat banyak kota besar di barat kalah. Metro Teheran saja mencakup lebih dari 200 km dengan lebih dari 100 stasiun. Dan pada tahun 2025, ekstensi baru ditambahkan untuk menghubungkan kota-kota satelit, mengurangi kemacetan, dan memberikan akses yang lebih baik bagi keluarga berpenghasilan rendah ke pusat kota. Anda akan melihat kafe tanpa uang tunai di mana orang Iran muda sedang menikmati latte sambil bekerja di laptop. Dan kemacetan lalu lintas yang dipenuhi dengan sedan yang diproduksi lokal maupun impor asing. Iran memiliki salah satu sektor sains dan teknologi yang paling mandiri di kawasan ini. Ya, daerah pedesaan masih ada, dan beberapa komunitas memang bergantung pada transportasi tradisional di medan pegunungan. Tetapi Anda juga akan menemukan fasilitas penelitian mutakhir dan inkubator startup yang beroperasi berdampingan dengan pasar-pasar kuno. Dan ini mungkin mengejutkan Anda. Orang Iran bukan Arab, dan mereka tidak berbicara bahasa Arab. Mereka orang Persia, dengan bahasa, budaya, dan identitas mereka sendiri yang sudah ada sejak ribuan tahun. Konflik paling signifikan yang melibatkan Iran dalam beberapa dekade terakhir, Perang Iran-Irak, dimulai pada tahun 1980 ketika Irak menginvasi Iran. Bukan sebaliknya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah 8 tahun pembelaan yang menghancurkan, bukan ekspansi. Saat ini, doktrin militer Iran masih menekankan kebijakan tidak menyerang lebih dulu. Ini adalah negara yang telah membela diri, bukan menyerang orang lain. Meskipun sering digambarkan berbeda dalam media internasional. Jika Anda pernah melihat rekaman berita tentang Iran, Anda mungkin membayangkan masyarakat yang kelabu, menekan, di mana kegembiraan dan kreativitas telah dihancurkan. Tetapi jika Anda berjalan melalui kota-kota Iran, Anda akan melihat kafe-kafe yang memainkan musik barat, toko buku yang penuh dengan sastra global, dan kelompok pemuda yang berfoto selfie di bawah mural yang merayakan pahlawan-pahlawan Persia kuno. Ya, ada pembatasan. Pengawasan dan sensor adalah tantangan nyata. Dan saya tidak meminimalkan kesulitan-kesulitan itu. Tetapi orang Iran muda merespon dengan humor, kreativitas, dan inovasi luar biasa yang akan mengesankan siapapun. Sekarang setelah Anda melihat sisi lain Iran, metro, inovasi, dan sejarah yang mengejutkan ini, apa yang Anda pikirkan? Apakah itu mengubah cara Anda melihat Iran? Ketik ya jika itu mengubah, atau tidak jika tidak. Saya ingin tahu apa yang paling mengejutkan Anda. Anda mungkin mengira, Iran adalah tempat di mana pengetahuan diblokir atau akses terhadap pembelajaran sangat terbatas. Tetapi anggapan itu hancur. Begitu Anda menginjakkan kaki di kampus universitas di Teheran, Isfahan, atau Mashhad, begitu memasuki gerbang, Anda akan melihat mahasiswa, baik pria maupun wanita, berjalan dengan laptop, mengunduh file kuliah, berkumpul di sekitar papan pengumuman yang dipenuhi dengan segala hal, mulai dari lokakarya robotika hingga pameran startup dan pembacaan puisi. Menurut Kementerian Pendidikan Iran pada tahun 2025, hampir 60% mahasiswa adalah perempuan. Di seluruh kota dan desa, lebih dari 85% orang Iran dapat membaca. Menurut data terbaru dari UNESCO tahun 2024, itu adalah angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan banyak negara di kawasan ini dan bersaing dengan negara-negara maju di seluruh dunia. Ini bukan negara di mana pendidikan ditekan. Ini adalah negara di mana pembelajaran sangat dihargai dan dijalani dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita melanjutkan ke bab berikutnya,
di mana kita akan melihat lebih dekat kehidupan nyata wanita di Iran. Pastikan untuk membagikan, berlangganan, dan menyalakan lonceng notifikasi. Ini sangat membantu kami dalam memperluas jangkauan video ini. Baik, mari kita lanjutkan. Sekarang, kode berpakaian di Iran adalah pembatasan nyata yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Tetapi itu tidak menghapus ekspresi diri atau kepribadian. Meskipun hijab diwajibkan menurut hukum, sebagian besar wanita tidak mengenakan cador hitam penuh. Sebaliknya, mereka mengenakan mantel panjang yang bergaya atau tunik cerah dipadukan dengan celana ketat. Dengan scarf, mereka seringkali hanya sebagai saran longgar daripada penutup yang kaku. Jika Anda melihat lebih dekat, kepribadian muncul dalam detailnya. Lipstik tebal, eyeliner tajam, alis yang dibentuk, cincin di setiap jari, pakaian berwarna cerah yang menarik perhatian. Tetapi saya perlu jujur tentang pembatasan yang ada. Wanita Iran menghadapi batasan tertentu, seperti membutuhkan izin untuk bepergian ke luar negeri dalam beberapa kasus. Ini adalah batasan nyata yang mempengaruhi otonomi wanita dan tidak boleh diperkecil. Namun, Iran memiliki pendekatan unik dalam hubungan melalui pernikahan sementara. Tradisi yang disebut Sigheh yang menarik dan kontroversial, sementara hubungan pranikah dilarang di sebagian besar negara Islam lainnya. Iran mengizinkannya di bawah kondisi tertentu melalui sertifikat pernikahan sementara. Wanita harus menjadi janda, bercerai, atau mendapat izin orang tua jika belum menikah. Pria harus membuktikan kemampuannya untuk memberikan dukungan keuangan. Setelah upacara sederhana, kontrak menjadi sah. Biasanya berlangsung antara 3 hingga 5 bulan dan dapat diperpanjang. Ada juga suku Kaskay yang menarik. Sebuah kelompok etnis Turki yang berjumlah sekitar 400.000 orang. Mereka mempertahankan tradisi di mana seorang istri memiliki hak untuk memilih istri baru untuk suaminya jika dia tidak dapat melahirkan anak. Istri pertama dengan hati-hati memilih istri baru, dan suami tidak memiliki hak untuk menolak. Ini menunjukkan betapa beragam dan rumitnya masyarakat Iran sebenarnya. Jika Anda penasaran tentang bagaimana cara bertemu dan berkencan dengan wanita Iran, ketik angka 5 di komentar. Saya akan memberikan beberapa tips yang berguna untuk Anda. Siapa tahu, mungkin pasangan hidup Anda ada di negara ini. Salah satu aspek budaya yang sering mengejutkan pengunjung ke Iran adalah tingkat formalitas yang tinggi dalam komunikasi. Orang Iran mungkin mengundang Anda untuk makan, menawarkan hadiah, atau menawarkan untuk membayar sesuatu. Tetapi ini tidak berarti mereka mengharapkan Anda untuk menerima segera. Dalam budaya setempat, menolak sekali atau 2 kali pada awalnya dianggap sopan. Hanya ketika mereka bersikeras lebih jauh, Anda boleh menerima. Setuju segera bisa dianggap kurang halus. Sebuah gerakan kecil yang bisa menyinggung di Iran adalah tanda jempol. Meskipun gerakan ini biasanya mengungkapkan persetujuan di negara barat, di Iran, itu dianggap menghina. Setara dengan mengangkat jari tengah saat makan bersama orang Iran, Anda tidak boleh menyajikan diri Anda terlebih dahulu. Penduduk lokal biasanya mengambil inisiatif untuk menyajikan tamu mereka sebagai tanda rasa hormat. Selain itu, hukum Iran sepenuhnya melarang alkohol. Pengunjung tidak boleh membawa atau mengonsumsi minuman beralkohol. Namun, minuman non-alkohol yang rasanya seperti bir sering disajikan di restoran di seluruh negara. Salah satu hal penting yang harus diingat saat mengunjungi Iran adalah peraturan berpakaian ketat di negara ini, yang berlaku untuk warga negara dan pengunjung. Wanita harus menutupi kepala mereka dengan hijab dan mengenakan pakaian longgar yang tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Pakaian seperti rok pendek, atasan tanpa lengan, atau baju dengan leher rendah dilarang. Ketika memasuki tempat-tempat suci seperti makam di Qom atau Mashhad, wanita diharuskan mengenakan cador, jubah panjang yang hanya menyisakan wajah terlihat. Pria juga diharapkan berpakaian sopan, menghindari celana pendek di atas lutut atau kaos tanpa lengan di tempat umum. Pedoman ini ditegakkan secara ketat oleh polisi moral, yang melakukan patroli reguler di ruang publik yang ramai. Iran sering digambarkan sebagai negara ekstremis agama, tetapi kenyataannya jauh lebih beragam. Negara ini adalah rumah bagi umat Muslim Sunni, Kristen Armenia dan Assyria, Yahudi, Zoroaster, dan bahkan orang Iran yang tidak beragama,
Ritual publik dalam Islam Syiah bisa terasa intens bagi orang luar, dengan upacara berkabung dan tampilan semangat beragama, tetapi intensitas tidak sama dengan fanatisme. Bagi banyak orang Iran, ritual-ritual ini adalah pertunjukan budaya yang terjalin erat dalam identitas mereka. Mereka mungkin menghadiri upacara berkabung di pagi hari dan kemudian menghabiskan malam di kafe mendengarkan musik barat atau membahas sastra global. Orang Iran bukanlah ekstremis agama. Mereka adalah orang-orang yang menavigasi agama, tradisi, dan modernitas dengan cara mereka sendiri yang rumit dan sangat pribadi. Bayangkan ini, Anda berdiri di platform metro di Teheran pada pukul 8 pagi. Kereta datang tepat waktu. Kereta tersebut bersih, ber-AC, dan penuh dengan orang-orang yang menuju ke tempat kerja, sekolah, atau hanya menjalani hari biasa di kota yang memiliki hampir 10 juta orang. Di seluruh kota besar seperti Teheran, Shiraz, Mashhad, dan Isfahan, Iran telah membangun salah satu sistem transportasi umum paling efisien di kawasan ini. Namun, cerita infrastruktur ini jauh lebih dari sekadar transportasi perkotaan. Sistem kereta api nasional Iran membentang dari Teluk Persia ke Laut Kaspia, menghubungkan provinsi dengan kereta listrik modern. Negara ini memiliki salah satu jaringan kereta api terbesar di Asia. Dengan kereta berkecepatan tinggi yang menghubungkan kota-kota besar, hanya dalam beberapa jam, Anda dapat melakukan perjalanan dari Teheran ke Isfahan, yang biasanya memakan waktu 5 jam dengan mobil. Hanya dalam 2,5 jam dengan kereta, meski ada tekanan ekonomi akibat sanksi internasional. Iran mempertahankan salah satu sistem kesehatan yang paling terjangkau dan dapat diakses di Timur Tengah. Kami berbicara tentang lebih dari 900 rumah sakit umum dan jaringan klinik komunitas yang menjangkau daerah perkotaan dan pedesaan. Bagian yang mengejutkan banyak pengamat internasional adalah bahwa Iran telah menjadi pemimpin dalam ilmu transplantasi organ, penelitian sel punca, dan protokol pengobatan kanker. Beberapa pasien dari negara tetangga bahkan melintasi perbatasan khusus untuk mendapatkan perawatan medis di Iran. Anda mungkin sudah melihat rekaman video. Kerumunan marah, kepalan tangan terangkat, teriakan, kematian untuk Amerika. Itu sangat mengganggu. Dan jika itu yang Anda lihat tentang Iran, sangat bisa dimengerti jika Anda berasumsi bahwa orang Iran membenci orang Barat atau siapa saja dari luar negara mereka. Tetapi inilah kenyataan yang akan diberitahukan oleh setiap pelancong yang benar-benar telah mengunjungi Iran. Sebagian besar orang Iran tidak membenci orang Barat. Mereka marah pada kebijakan, bukan pada orang. Iran sebenarnya adalah salah satu negara yang paling ramah di dunia. Tanyakan kepada siapa saja yang pernah berkunjung, dan mereka semua akan memberitahu Anda hal yang sama. Bagian tersulit dari bepergian di Iran adalah dengan sopan menolak undangan kelima untuk minum teh dalam satu sore. Keramahan orang Iran sudah terkenal, dan itu berakar dalam budaya Persia kuno yang menganggap tamu sebagai orang yang suci. Orang asing akan mengundang Anda ke rumah mereka, berbagi makanan, dan berusaha keras membantu Anda menavigasi kota mereka. Iran adalah bagian dari zona perjalanan bebas visa untuk banyak negara, yang berarti perjalanan bisa dilakukan tanpa pemeriksaan perbatasan yang ketat dengan banyak bandara internasional. Iran menawarkan penerbangan langsung ke hampir setiap kota besar di Eropa dan sekitarnya. Bandara Internasional Imam Khomeini berfungsi sebagai pusat penerbangan utama negara ini, menangani jutaan penumpang setiap tahun. Ini sebenarnya cukup aman, dengan tingkat kejahatan yang rendah dan budaya yang mengutamakan perlindungan tamu. Ini mungkin terdengar seperti lelucon, tetapi sepenuhnya benar. Di Iran, harga 1 liter bensin hanya sekitar 3 sen USD. Sementara itu, sebotol air minum 5 liter harganya antara 50 sen hingga 2 dolar USD, tergantung pada merek dan lokasi. Hal ini telah membuat banyak turis terkejut saat menyadari bahwa mengisi bensin di Iran lebih murah daripada membeli beberapa botol air. Menurut data dari Global Petrol Prices pada Februari 2025, Iran saat ini memiliki harga bensin terendah kedua di dunia, hanya di belakang Venezuela. Alasannya terletak pada cadangan minyak besar negara ini yang dipadukan dengan kebijakan subsidi bahan bakar yang sudah berlangsung lama. Berdasarkan data OPEC,
Iran memiliki sekitar 286 miliar barel minyak, menempati urutan ketiga global setelah Arab Saudi dan Venezuela. Selain itu, kebijakan subsidi bahan bakar ini memberi tekanan besar pada anggaran negara di tengah sanksi internasional dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Mempertahankan harga bensin yang sangat murah membuat pemerintah kesulitan untuk melakukan reformasi ekonomi yang diperlukan. Lebih dari 2.500 tahun yang lalu, karpet Persia sudah dianggap sebagai salah satu simbol budaya dan komersial terbesar Iran. Sepanjang sejarah, karpet-karpet ini menjadi komoditas penting di sepanjang jalur sutra, menghubungkan timur dan barat. Orang Eropa menyebut karpet Persia sebagai harta yang bisa digulung karena kerajinan yang rumit dan harganya yang luar biasa tinggi. Saat ini, harga rata-rata sebuah karpet Persia standar sekitar $3.000 USD, tetapi yang langka bisa mencapai ratusan ribu atau bahkan jutaan dolar. Karpet Persia termahal yang pernah tercatat adalah karpet Clark Sickle Leaf, yang terjual dengan harga $33.7 juta USD di lelang Sotheby's di New York pada tahun 2013. Jika dibandingkan dengan PDB per kapita Amalta-Esa pada tahun 2024, seseorang harus bekerja selama hampir 400 tahun tanpa menghabiskan uang sepeser pun untuk bisa membeli karpet tersebut. Iran memegang gelar mengejutkan sebagai ibu kota operasi hidung dunia, meskipun tidak sering disebutkan bersama negara-negara seperti Korea Selatan atau Thailand dalam bedah kosmetik. Dalam hal operasi hidung saja, Iran menempati peringkat pertama di dunia. Diperkirakan sekitar 40.000 operasi hidung dilakukan setiap tahun di Iran. Angka yang mengejutkan mengingat peraturan ketat mengenai penampilan di negara tersebut. Tren operasi hidung di Iran sedang mengubah persepsi sosial tentang kecantikan. Gambar-gambar klinik yang penuh pasien telah menjadi pemandangan umum di jalan-jalan. Tidak hanya di Teheran, tetapi juga menyebar ke banyak kota lainnya. Menariknya, bukan hanya wanita. Semakin banyak pria Iran juga melakukan operasi hidung untuk meningkatkan penampilan mereka. Industri bedah kosmetik Iran menarik klien internasional berkat biaya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Eropa. Ketika orang membayangkan Iran, mereka sering membayangkan hamparan gurun yang tak ada habisnya, panas yang membakar, dan kafilah unta. Ini mungkin salah satu stereotip yang paling bertahan lama dan sepenuhnya salah tentang negara ini. Ya, Iran memiliki gurun dan mereka luas dan indah. Dasht-e-Kafir dan Dasht-e-Lut adalah dua gurun garam dan pasir terbesar di Asia. Namun, Iran adalah salah satu negara dengan keragaman geografis terbesar di kawasan ini. Bagian utara adalah rumah bagi hutan hijau subur di sepanjang Laut Kaspian. Bagian barat didominasi oleh pegunungan Zagros yang tertutup salju. Ini dia sesuatu yang akan membuat Anda terkejut. Di utara Teheran, hanya beberapa menit berkendara dari kemacetan pusat kota, Anda akan menemukan resort ski di mana orang-orang Iran bermain ski setiap musim dingin. Tempat-tempat seperti Dizin, Shemshak, dan Tochal bukan sekadar bukit ski lokal. Dizin berada lebih dari 2.600 meter di atas permukaan laut dan telah diakui secara internasional sebagai salah satu tujuan utama. Dalam satu hari, Anda bisa merasakan salju di utara dan pantai musim panas yang hangat di selatan. Keragaman geografis ini berarti Iran memiliki banyak iklim, ekosistem, dan cara hidup yang ada dalam batas-batas yang sama. Seperti yang telah disebutkan, Iran Utara dilapisi hutan dan berbatasan dengan Laut Kaspian. Dalam satu hari, Anda bisa merasakan cuaca pegunungan bersalju di utara dan pantai hangat di selatan. Banyak orang bepergian ke wilayah utara untuk menikmati laut dan hutan. Festival dan perayaan lokal berlangsung sepanjang tahun. Seringkali terinspirasi oleh lingkungan istimewa ini. Pantai laut Kaspian dipenuhi dengan resort pantai yang sangat berbeda dari citra gurun yang sering dibayangkan orang tentang Iran. Bazar Agung Teheran, yang dikenal sebagai Bazar-e-Bozorg, adalah salah satu pasar tertua dan terbesar di dunia. Ini bukan hanya tujuan wisata, tetapi juga pusat perdagangan dan kehidupan komunitas yang telah ada selama berabad-abad. Terletak di jantung Teheran, bazar ini dipenuhi dengan gang-gang sempit yang menawarkan segala sesuatu mulai dari makanan, pakaian, perhiasan hingga barang antik dan elektronik modern. Yang lebih penting lagi,
Disinilah orang-orang bertemu, berbicara, dan berbisnis. Pasar ini menjadi sangat hidup selama liburan nasional dan keagamaan. Arsitekturnya, dengan atap kubah dan langit-langit melengkung, menambah pesona dan suasananya. Teheran juga memiliki pasar Jumat, berbeda dengan kebanyakan negara barat, di mana akhir pekan jatuh pada Sabtu dan Minggu. Akhir pekan di Iran jatuh pada Kamis dan Jumat. Pasar Jumat adalah tempat di mana seniman lokal berkumpul untuk menjual produk handmade langsung kepada pembeli. Harga seringkali lebih rendah karena barang-barang datang langsung dari para pembuatnya. Pengunjung dapat menemukan karpet tenun tangan, kerajinan logam tradisional, seni kontemporer, dan kerajinan modern yang menggabungkan teknik lama dengan ide baru. Kami menutup dengan tema yang menghubungkan setiap bab. Warisan budaya Iran yang mendalam dan berbagai cara itu membentuk kehidupan sehari-hari dengan cara-cara yang banyak tidak disadari pengunjung. Selain tradisinya, Iran juga dikenal dengan pemandangan dramatis dan harta sejarah yang menarik para pelancong penasaran. Tetapi fokus di sini adalah bagaimana warisan ini hidup dalam masyarakat modern. Bukan hanya dipamerkan di galeri atau dijual kepada wisatawan. Persepolis, ibu kota kuno Kekaisaran Persia, lebih dari sekadar reruntuhan. Itu mengakar identitas nasional dan bergema melalui desain, kehidupan publik, dan perdebatan. Kolom-kolom tinggi dan relief-relief yang dipahat mengingatkan pada masa lalu yang kuat. Dan mereka juga menandakan garis kebanggaan dan kesinambungan yang membingkai. Bagaimana banyak orang Iran melihat tempat mereka di dunia saat ini. Dari kemegahan era Qajar yang terlihat di Istana Golestan, hingga Museum Nasional Iran yang melindungi karya-karya tak ternilai. Negara ini menawarkan perjalanan melalui waktu yang memberi makan masa kini. Para siswa mempelajari cerita ini bukan sebagai sejarah yang jauh, tetapi sebagai panduan hidup yang membentuk siapa mereka. Menara Milad, salah satu menara tertinggi di dunia, menawarkan pemandangan luas Teheran dan juga mewakili rekayasa modern dan ambisi. Ini mengungkapkan citra diri yang berakar pada budaya kuno, sementara mencapai masa depan. Isfahan, yang sering digambarkan sebagai setengah dunia, menunjukkan hubungan ini lintas abad. Terkenal dengan arsitektur Islam yang anggun dan tempat-tempat bersejarah. Ia juga merupakan kota kontemporer yang sibuk di mana orang bekerja, belajar, dan membesarkan anak-anak di antara karya-karya seni. Naqsh-e-Jahan Square, yang juga disebut Imam Square, adalah salah satu alun-alun publik terbesar di dunia. Dikelilingi oleh tempat-tempat seperti Masjid Sheikh Lotfollah dan Istana Ali Kapu. Ini lebih dari sekadar tempat wisata. Orang-orang berkumpul di sana untuk festival, upacara, dan percakapan sehari-hari. Jembatan-jembatan tua seperti Khaju dan Sio Sepol melintasi Zayan Dehrut dan berfungsi sebagai tempat yang mudah untuk piknik keluarga. Tempat bertemu teman, dan tempat bagi semua orang untuk menikmati pemandangan yang tenang. Bagi mereka yang tertarik dengan alam bebas, gurun-gurun menghubungkan alam dan tradisi. Dasht-e-Kafir dan Dasht-e-Lut menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan juga memegang komunitas-komunitas yang masih mempertahankan kehidupan gurun bersamaan dengan bentuk pariwisata baru. Duna-duna tinggi dan ngarai merah menciptakan pemandangan yang mencolok, dan mereka adalah rumah bagi orang-orang yang telah beradaptasi dengan kondisi keras selama berabad-abad. Keahlian mereka dalam perjalanan, perawatan air, dan bertahan hidup menunjukkan pengetahuan budaya yang tetap berguna dan masih dipraktikkan hingga hari ini. Shiraz, yang dikenal dengan puisi dan taman-tamannya, membuktikan bahwa sastra masih menjadi inti dari identitas. Kota ini menyimpan makam Hafez dan Saadi, dan itu adalah tempat di mana puisi dibaca, diucapkan, dan dibagikan dalam kehidupan sehari-hari. Taman Eram, dengan desain Persia klasik dan penanaman yang hati-hati, bukan hanya sebuah landmark, itu adalah tempat yang tenang bagi keluarga, tempat pertemuan bagi pasangan, dan model yang masih membentuk ide kecantikan dan keseimbangan. Iran adalah negara dengan sejarah dan warisan yang hidup, serta pemandangan menakjubkan dan tempat-tempat yang tak terlupakan. Setiap wilayah membawa cerita dan pesonanya sendiri, menawarkan pengalaman yang bertahan lama bagi siapapun yang siap melihat lebih dalam daripada sekadar tajuk berita. Iran bukan negara yang Anda lihat di tajuk berita atau demonstrasi politik. Ini adalah bangsa dengan 85 juta orang,
yang menjalani kehidupan yang kompleks dan beragam. Dari tradisi kuno hingga teknologi canggih, dari wanita yang memimpin dalam pendidikan hingga infrastruktur yang setara dengan negara maju, dari keramahan yang menyambut orang asing hingga keragaman geografis yang mencakup pegunungan bersalju dan lanskap gurun. Iran menentang setiap kategorisasi yang sederhana. 15 fakta ini hanyalah awal dari pemahaman tentang sebuah peradaban yang telah berkembang selama ribuan tahun dan terus berkembang hingga hari ini. Ketika Anda mendengar tentang Iran di berita, ingat bahwa di balik setiap tajuk berita ada jutaan individu yang menjalani kehidupan kaya dan rumit yang tidak bisa dipersingkat menjadi slogan politik. Apa yang paling mengejutkan Anda tentang fakta-fakta ini? Apakah salah satu dari wahyu ini mengubah cara Anda berpikir tentang Iran? Bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah. Kami selalu senang mendengar lebih banyak dari Anda. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar kami bisa bertemu lagi di video kami berikutnya. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami hari ini. Semoga saja Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar berarti bagi kami. Semoga sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.